Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama ini berjaya di atas seluruh agama yang lainnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, sampai kepada kita umat akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya untuk sharing, tinggal copy paste yang insya Allah bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Kalau tema ini udah disampaikan oleh Ustadz sebelumnya, pertama-tama mohon maaf. Yang kedua, udah pasti dapat royalti dari Allah, pahala yang mengalir, karena saya sampaikan lagi. Adapun tema yang bisa saya sampaikan, karena ini di akhir susah, takut yang ini udah, yang itu udah, nyerah. Akhirnya saya ambil tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kemudian muncul pertanyaan, kenapa Al-Quran turun selama 23 tahun? Tidak turun sekaligus. Telah diceritakan bahwa orang-orang kafir Makkah pernah mentertawakan hal ini. Kalau memang dari Tuhan, kenapa tidak turun sekaligus? Mereka pikir itu hanya celaan. Ternyata Allah langsung menjawab, dan jawabannya mengubah cara kita memahami segalanya. Kemudian ada yang membandingkan, benchmark, kenapa Taurat diturunkannya kan sekaligus ke Musa, dan Injil sekaligus juga ke Isa. Kalau betul kitab Al-Quran itu betul dari Tuhan, dari Allah, kenapa tidak seperti Injil dan Taurat? Tapi kemudian Al-Quran harus 23 tahun. 23 tahun sepanjang hidupnya seorang manusia yang paling mulia, namun seorang manusia yang paling menanggung beban paling berat di muka bumi. Pertanyaan itu bukan baru, bahkan musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meneriakannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan kemudian Allah memilih untuk menjawabnya langsung di dalam Al-Quran itu sendiri pada Quran surah ke-25 di surah Al-Furqan, tepatnya ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalul ladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila, yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, secara berangsur-angsur, perlahan dan benar.
Pada ayat tersebut Allah berkata fuadak, artinya hatimu, tapi bukan dengan akalmu, atau bukan dengan imanmu, atau bukan dengan kekuatanmu, tapi Allah memilih fuadak yang artinya hatimu. Allah tidak sedang membangun perpustakaan, tapi Allah sedang merawat hati seseorang manusia yang setiap harinya menghadapi hinaan, kehilangan, dan kesepian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Al-Quran juga bukan buku teks, ia adalah teman yang hadir tepat waktu. Bayangkan jika dianalogikan sebuah tanaman yang butuh air, maka air adalah kehidupannya. Logikanya, makin banyak air, maka buat tanaman tersebut makin baik. Tapi coba jika kita ambil satu tendon penuh dan diguyurkan sekaligus, maka akarnya tercabut, tanahnya longsor, tanamannya mati. Justru tenggelam oleh sesuatu yang seharusnya menghidupkannya. Air yang sama, niat yang sama, tapi dengan cara yang salah. Tumbuhan tidak butuh banjir, tapi ia butuh hujan yang datang pada waktunya. Begitulah manusia. Al-Quran adalah cahaya, rahmat, dan petunjuk terbaik yang pernah ada. Tapi bagi hati yang belum siap, jika dibanjiri sekaligus, bukan tumbuh subur, malah ia tumbang. Maka Allah menurunkannya perlahan, ayat demi ayat, musim demi musim, agar setiap kata berakar dalam, bukan sekedar lewat. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106. Kembali lagi pada Quran surah Al-Furqan 32 yang udah saya sampaikan. Selain fuadak ada linusabbit yang bukan sekedar teguh, tapi kata sabata dalam bahasa Arab berasal dari gambaran pohon yang ditancapkan kuat ke tanah, berakarnya dalam dan tidak mudah dicabut badai. Allah tidak ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekedar tahu Al-Quran, tapi Allah ingin Al-Quran berakar di dalam hatinya, ayat demi ayat, momen demi momen, dan ujian demi ujian. Ibnu Katsir menyebutkan dalam setiap kali ayat turun tepat sesuai situasi yang dihadapi, itu justru membuktikan kebenaran wahyu, karena tidak mungkin manusia mengarang jawaban yang selalu tepat waktu untuk setiap kejadian. Dengan demikian, setidaknya ada 5 hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, bentuk menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Yang ketiga, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Yang keempat, memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Maka melalui hikmah tersebut, semoga menjadi penguat iman serta akidah kita dalam meyakini, membaca, memahami, dan mentadaburi setiap ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat namun semoga setidaknya memberi makna buat saya pribadi.
dan juga bermanfaat buat jamaah sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada subuh pagi hari ini yang merupakan hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oh, pantun ya, cari berlian ke Surabaya. Cukup sekian dari saya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.